Selamat pagi, Pagi, Bapak. Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi. Oke, kita masuk ke pertemuan keempat. Oh ya, untuk nilai mata kuliah yang kemarin sudah saya isi ya nilainya. Mungkin nanti sebentar Bu Jasmine bisa share ke rekan-rekan sekalian ya. Eh, Sama seperti mata kuliah sebelumnya, kok ada beberapa yang tidak mengumpulkan tugas, ada yang nggak ngumpulin UAS, ada yang nggak ngumpulin UTS ya. Nanti Bu Jasmine akan info ke kalian siapa-siapa yang belum kirim UAS, UTS, dan tugas gitu ya. Oke, kita masuk ke pertemuan keempat, mata kuliah MSDM. Kemarin kita sudah belajar tentang perencanaan. Ya, setelah kita perencanaan, kita sudah tahu berapa kebutuhan, kita sudah tahu lain-lainnya, maka kita akan masuk ke proses berikutnya yaitu rekrutmen, seleksi, dan orientasi. Ya. Oke, ini juga buat teman-teman yang sudah bekerja, saya rasa ini kalian pasti sudah pernah mengalaminya ya. Dan bagi teman-teman yang mungkin belum bekerja, ini akan menjadi pembekalan ya, biar nanti kalian saat mau bekerja pasti kalian akan melewati proses ini ya. Nah, ini adalah kondisi orang-orang yang mencari kerja, sedang mau melamar kerja ya. Ini kalau zaman dulu orang kalau melamar kerja CV-nya semuanya harus di-print gitu ya. Jadi harus ngeprint CV, lalu ngeprint cover letter, lalu ngeprint semua dokumen-dokumen pendukung ya, kayak sertifikat pelatihan, ijazah, transkrip nilai, semua di print dan dimasukkan ke dalam amplop atau map gitu ya. Nah, nantinya amplop atau map inilah yang akan ditaruh ke bagian HRD. Biasanya kalau dulu kita masih mencari kerja, kita kalau ngeprint tidak hanya satu map aja, yang kita print bisa sampai berbelas-belas map. Jadi kita menyebar semua lamaran kita ke berbagai perusahaan. Moga-moga ada yang nyantol dan ada yang manggil interview. Nah, tapi kalau zaman sekarang ya saya rasa sudah jarang yang menggunakan map seperti ini. Semua melampirkannya melalui email, atau kalau misalnya kita menggunakan job street, menggunakan aplikasi, dan lain-lainnya. Mungkin pada saat kita datang interview, masih diperlukan print, ya, tapi saya rasa sekarang sudah jarang sih. Semua menyebarkan CV-nya menggunakan email atau aplikasi. Makanya dulu ya, kita kalau misalnya saya dulu merasakan ya, dulu kalau melamar kerja itu kita keliling ke berbagai perusahaan, naruh CV, dan biasanya kita naruh CV-nya itu bukan ke HRD, tapi naruhnya ke security. Nanti security akan bantu sampaikan ke HRD. Nah, karena kita dulu manual gitu ya, kita keliling-keliling, cari-cari kantor, itu sehari paling kita cuma bisa datang ke 10 kantor. Itu aja dari pagi sampai sore saya rasa. Sampai malam mungkin. Tapi kalau zaman sekarang semua sudah serba online ya, masukin lamaran pakai email. Ini kita tinggal klik 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 ya. Bahkan dalam waktu setengah jam aja kita sudah bisa nge-apply ke puluhan perusahaan. Ya, sekarang sudah menggunakan teknologi. Nah, setelah kemarin kita sudah melakukan perencanaan ya, dan kita membuka lowongan, kita akan mulai dengan proses rekrutmen ya. Rekrutmen, jangan salah mendefinisikan rekrutmen ya. Kadang-kadang ada orang yang mengartikan rekrutmen itu sebagai sudah direkrut gitu ya. Artinya sudah melewati semua proses interview, tes, dan lain-lain, dan kita diterima, itu bilangnya rekrutmen. Bukan ya. Rekrutmen itu sebenarnya tahap sebelum interview.
Jadi rekrutmen itu adalah masa-masa di mana perusahaan membuat iklan lowongan dan menyebarkan iklan lowongannya. Itu yang namanya tahap rekrutmen. Rekrutmen adalah proses menemukan ya dan menarik para pelamar yang memenuhi syarat untuk dipekerjakan. Ya. Jadi rekrutmen itu proses kita mau menemukan nih. Kita mau mencari, menemukan mana pelamar yang bagus dan menarik dia agar mau melamar di perusahaan kita. Nah, proses rekrutmen dimulai dari pencarian para pelamar dan diakhiri dengan masuknya surat lamaran dari para pelamar. Ya, jadi proses rekrutmen itu berakhir pada saat surat lamaran sudah diterima HRD. Itu proses rekrutmen. Setelah proses rekrutmen, nanti kita akan melanjutkannya dengan proses seleksi, ya. Hasil proses rekrutmen itu adalah sekumpulan pelamar yang siap untuk diseleksi. Paham ya? Jadi jangan mensalahartikan rekrutmen itu artinya sudah direkrut gitu ya, sudah diterima gitu, bukan. Rekrutmen itu adalah proses pencarian dulu ya. Pencarian dulu, proses menarik para pelamar sampai para pelamar mengumpulkan CV-nya ke kita dan kita telah mengumpulkan banyak lamaran. Itu adalah proses rekrutmen. Isu strategik dalam rekrutmen ya. Proses rekrutmen harus konsisten dengan strategi, visi, dan nilai organisasi. Setiap perusahaan memiliki gaya rekrutmennya masing-masing ya, sehingga kita harus menyesuaikan strategi rekrutmen kita dengan perusahaan kita seperti apa. Ya, proses rekrutmen harus bisa dilaksanakan secara efisien dan efektif. Nah, ini yang saya bilang ya, kalau zaman dulu masih manual itu sangat-sangat tidak efisien dan efektif. Bayangkan ya, orang yang mau melamar kerja ya, dalam satu map dia aja, dia ngeprint CV, ngeprint surat lamaran, ngeprint fotokopi ijazah dan lain-lain, itu mungkin satu map isinya bisa 20 lembar atau lebih. Bayangkan kalau dia mau mencoba melamar ke belasan perusahaan. Artinya 20 lembar dikali belasan, ya. Itu dikalikan berapa biaya printnya, dikalikan berapa biaya beli mapnya. Jadi bayangkan berapa biaya yang dikeluarkan calon pelamar untuk menyiapkan dokumen saja. Itu tidak efisien, ya. Efektif nggak? Nah, bayangkan ya, kalau satu perusahaan membuka lowongan, yang melamar itu nggak cuma satu dua orang, yang melamar itu bisa ratusan orang, ya. Bisa bayangkan, satu orang itu membawa satu map yang isinya 20 lembar. Bayangkan kalau yang melamar ada 100 orang, artinya ada 100 map. Artinya 100 kali 20 lembar ada 2000 lembar itu tertumpuk di ruangan HRD hanya untuk satu lowongan. Bayangkan kalau perusahaan membuka banyak lowongan. Waduh, untuk kantor HRD bakal penuh banget ya. Dan pasti akan makan waktu untuk buka map satu-satu, bacain satu-satu. Itu sangat-sangat tidak efektif. Ya, makanya sekarang semua sudah uh, tadinya setelah masa-masa surat lamaran manual beralih ke masa email. Jadi orang mengirimkan data-datanya, CV-nya semua melalui email ya. Bagi seorang pelamar itu jauh lebih murah karena tidak ada biaya ngeprint ya. Tapi dari sisi HRD tetap aja bayangin ya kita mendapatkan email 100 email ya untuk melamar sebuah posisi. Sehingga orang HR harus buka email satu-satu, di-download datanya satu-satu, dibaca satu-satu seperti itu. Nah, makin ke sini akan dipermudah lagi dengan yang namanya aplikasi seperti Jobstreet dan lain-lainnya. Jobstreet dan aplikasi lainnya, mereka mempunyai fitur ini seleksi. Mereka punya fitur, mereka bisa menyaring
ya, menyaring apakah orang yang melamar ini memang sesuai dengan kriteria perusahaan. Jadi pada saat perusahaan memasang iklan di Jobstreet, selain dia taruh nama posisinya, perusahaan juga harus menaruh job desk-nya apa dan job spec-nya apa. Nah, sehingga aplikasi Jobstreet saat dia menerima lamaran untuk posisi tersebut, secara otomatis Jobstreet akan menyaringnya. Ya, kalau kemarin kita sempat belajar segmentasi dan targeting, nah ini hampir sama ya. Jadi Jobstreet akan mensegmentasi dan akan mentargetkan siapa-siapa pelamar yang paling cocok dengan posisi tersebut. Jadi sistemnya itu menggunakan poin-poin-poin. Misalnya gini, saya mau perusahaan saya mau cari seorang staff kitchen misalnya. Lalu di job spec saya tulis nih syaratnya. Satu, minimal pengalaman kerja minimal 2 tahun. Dua, pendidikan minimal SMA. Tiga, eh, belum menikah. Empat, bisa berbahasa Inggris. Nah, itu kan poin-poin ya. Misalnya saya total ada 10 poin lah gitu. Nah, pada saat Jobstreet menerima lamaran, ya, Jobstreet akan langsung menilai ya dari 10 kriteria tadi berapa poin yang cocok dengan pelamar ini. Nah, setelah itu Jobstreet akan memberikan rekomendasi. Nih, dari sekian ratus pelamar, hanya ada 3 pelamar yang memenuhi 9 dari 10 poin job spec Anda. Nih, ada 10 pelamar yang memenuhi 8 dari 10 poin job spec Anda. Nah, dengan begitu HRD akan sangat mudah. Sudah dibantu oleh aplikasi untuk menyaringnya. Sehingga HRD dari ratusan yang memilih, HRD akan fokus kepada orang-orang yang job spec-nya itu paling banyak memenuhi job spec-nya kita. Gitu. Jadi sekarang sudah harus efisien dan efektif ya. Proses rekrutmen harus dibarengi dengan kemampuan organisasi dalam mempertahankan para karyawan terbaik ya. Jadi kemarin saya bilang apabila emang ada posisi-posisi kosong ya, perusahaan yang betul, perusahaan akan melihat karyawan yang existing sekarang. Mana yang kualitasnya bagus itu dipromosikan untuk menduduki posisi yang kosong tersebut. Ya, tapi kenyataannya masa sekarang banyak perusahaan yang lebih memilih mencari orang dari luar daripada mempromosikan orang dari dalam. Ya, tapi sebenarnya yang betul adalah mempromosikan orang dari dalam. Ya, kecuali memang tidak ada satupun orang yang dirasa cocok untuk duduk di posisi tersebut, barulah perusahaan akan mencari dari luar. Nah, ada beberapa alternatif tindakan selain rekrutmen, ya. Yang pertama, outsourcing. Nah, outsourcing itu menggunakan jasa eksternal untuk menjalankan pekerjaan yang sebelumnya dikerjakan secara internal. Nah, outsourcing yang paling umum itu adalah satu, cleaning service. Ya, kalau kalian pernah bekerja di perusahaan ya, ini bukan di hotel ya. Kalau hotel housekeeping itu memang stafnya hotel. Tapi kebanyakan perusahaan-perusahaan biasa ya, tenaga cleaning service itu bukan staf dari perusahaan tersebut. Tapi perusahaan tersebut menggunakan jasa perusahaan pihak ketiga yang menyediakan jasa cleaning service. Jadi perusahaan kita terikat kontrak dengan perusahaan cleaning service, kita bayar sekian uang untuk jasa cleaning service. Nah, nanti perusahaan cleaning service tersebutlah yang akan mensuplai tenaga-tenaga cleaning service untuk bekerja di perusahaan kita. Ya, jadi perusahaan kita tidak membayar gaji cleaning service, tidak membayar THR cleaning service, tapi semua sudah include di angka yang kita bayarkan ke perusahaan cleaning service. Jadi yang menggaji cleaning service tersebut adalah perusahaan cleaning service-nya. Ya. Outsourcing kedua yang paling umum adalah security.
ya. Kebanyakan security perusahaan itu juga mengambil jasa outsourcing, ya. Ketiga yang paling umum adalah jasa parkir, ya. Parkir biasanya juga kita menggunakan outsourcing karena kita tidak mau pusing mengelola parkiran. Jadi biar perusahaan pihak ketiga yang mengelolanya. Nah, menggunakan jasa outsourcing, kita tidak terikat dengan status tenaga kerja. Mereka bukan karyawan kita. Kita tidak pusing gaji, kita nggak pusing bonus, kita nggak pusing pajak penghasilan mereka, kita nggak pusing THR-nya mereka. Jadi banyak hal-hal yang dipermudah seperti itu. Kedua, karyawan tidak tetap ya. Jadi kita bisa menggunakan karyawan part-time ya. Karena tenaga part-time hanya datang pada saat memang kita butuhkan. Sehingga misalnya gini, seorang karyawan tetap di perusahaan itu idealnya dia bekerja 40 jam seminggu, idealnya ya. Tapi kita jangan bicara kalau kerja di hotel, terutama operasional, itu mungkin seminggu bisa sampai 60 jam kali bekerjanya. Tapi kalau normalnya perusahaan itu satu minggu itu 40 jam. Nah, apa iya selama seminggu 40 jam itu memang diisi dengan kerja terus? Nah, nyatanya tidak ya. Biasanya orang bekerja dalam seminggu, benar-benar bekerja itu paling sekitar 30 jam dalam seminggu. Sedangkan 10 jam lainnya digunakan untuk ya dia beristirahat sebentar, dia main HP, dia apa gitu ya. Nah, efektifnya itu 30 jam. Nah, kalau kita menggunakan tenaga part-time, mereka benar-benar dibayar hanya pada saat bekerja saja. Sehingga dari seminggu kita mereka hanya bayar 30 jam karena memang itu jam efektif mereka bekerja. Sedangkan yang 10 jam lagi kita tidak bayar mereka. Tapi kalau karyawan tetap mau mereka bekerjanya cuma 20 jam, 30 jam, tetap kita bayar mereka gaji mereka itu untuk 40 jam per minggu. Ya, seperti itu. Ketiga, organisasi pemberi kerja profesional. Perusahaan yang menyewakan karyawan kepada perusahaan lainnya. Nah, ini hampir sama seperti outsource. Tapi kalau outsource itu biasanya pekerjaan-pekerjaan yang mohon maaf yang sifatnya itu mungkin pekerjaan kasar gitu ya, pekerjaan yang tidak memerlukan skill khusus. Nah, tapi kalau organisasi pemberi kerja profesional ini memang mereka menyalurkan karyawan yang memiliki skill khusus. Tapi karyawan tersebut bukan karyawan perusahaan kita, tapi tetap dia menjadi karyawan perusahaan pihak ketiga tersebut. Nah, lalu keempat, daripada kita harus merekrut orang baru, kita lebih baik karyawan yang sekarang ya, kita bisa berikan lembur ya, sehingga pekerjaan perusahaan terselesaikan, tapi kita tidak perlu menambah orang. Karena membayar gaji lembur itu jauh lebih murah daripada kita menggaji karyawan baru. Ya, seperti itu. Nah, ini proses rekrutmen ya. Kita mulai dari perencanaan sumber daya manusianya, terus rekrutmennya. Nah, rekrutmen bisa rekrutmen internal, bisa rekrutmen eksternal. Apa bedanya? Kalau internal artinya kita mempromosikan karyawan yang ada sekarang. Kalau eksternal, kita mencari karyawan baru dari luar. Seperti itu. Nah, sumber-sumber rekrutmen itu adalah tempat di mana para kandidat yang memenuhi syarat berada. Nah, ini yang tadi saya ceritakan ya. Ini yang contohnya aja langsung. Nah, kalau rekrutmen internal tadi saya bilang kita mempromosikan karyawan yang existing sekarang. Sedangkan kalau eksternal itu kita mengambil karyawan baru dari luar. Terus keunggulannya ya, keunggulannya kalau misalnya internal ada peluang maju di perusahaan. Jadi karyawan merasa adanya jenjang karir dalam perusahaan tersebut, ya, sehingga karyawan lebih termotivasi untuk loyal di perusahaan kita. Mereka merasa, wah, saya kalau kerja di perusahaan ini jenjang karirnya jelas nih. Saya bisa jadi supervisor, saya bisa jadi manajer. Jadi saya akan berusaha loyal di perusahaan ini agar saya bisa naik jabatan.
Yang kedua, karyawan itu sudah paham betul dengan kondisi perusahaan, sehingga kita tidak perlu lagi melakukan yang namanya orientasi, karena dia sudah paham betul perusahaan kita, budayanya kayak apa, kerjanya kayak apa, jadi tidak perlu di-training banyak-banyak, gitu ya. Ketiga, biaya lebih rendah. Nah, ini yang saya sampaikan kemarin ya. Kalau kita mempromosikan seseorang di internal ya, kita promosikan jadi manajer, itu paling kenaikan gajinya nggak akan banyak. Beda cerita kalau kita mengambil manajer baru dari luar, itu biasa gajinya lebih tinggi. Nah, ya itu yang saya ceritakan kemarin. Keempat, meningkatkan motivasi karyawan tadi sudah, loyalitas karyawan meningkat tadi sudah, lalu karyawan akan bersaing secara positif. Nah, akan timbul yang namanya kompetisi. Jadi, misalnya level staff total ada 5 orang, sedangkan posisi supervisor hanya 1 orang. Jadi 5 orang ini akan berlomba-lomba gimana caranya dia bisa menjadi seorang supervisor. Ya, cuman ya bersaing itu harusnya positif, tapi kadang-kadang negatif. Ya, itu faktanya. Kalau keunggulannya eksternal, ya, satu, keunggulan menambah wawasan baru. Nah, ini yang saya bilang kemarin ya, kalau kita merekrut manajer baru dari luar, mereka akan membawa penyegaran baru. Mereka akan membawa budaya perusahaannya yang lama ke perusahaan kita. Siapa tahu ada sisi positif di mana perusahaan lama mereka menjalankan, tapi kita belum. Dan kita bisa mengikutinya, seperti itu. Dua, memerlukan gagasan dan pendekatan baru ya. Jadi namanya orang baru pasti mereka akan berpikir lebih kreatif dan mereka akan berpikir lebih luas gitu cara berpikirnya. Tiga, tidak terkontaminasi dengan kondisi. Nah, misalnya tempat kerja kita, contohnya misalnya karyawannya ada yang toksik dan lain-lain. Nah, yang namanya orang baru datang, dia tentu tidak akan mengetahui hal-hal buruk tadi dan dia bisa memulai dengan hal yang baru. Lalu tingkat pengetahuan dan keahlian tidak tersedia dalam perusahaan sekarang. Nah, tadi saya bilang juga, kenapa kita tidak mempromosikan karyawan yang ada? Mungkin karyawan yang ada sekarang belum ada yang dinilai layak atau cocok untuk menduduki posisi tertentu. Gitu ya. Nah, kalau kelemahannya internal, ya, yang pertama, organisasi tidak mendapatkan suntikan baru dengan wawasan berbeda. Nah, ini yang tadi didapatkan di eksternal. Kedua, muncul konflik akibat promosi posisi. Sorry, ini ada yang kenyala mikrofonnya. Siapa nih? Pak Zainal Abidin. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan ya. Jadi, nah, karyawan bersaing harusnya positif. Tapi ya faktanya pastilah ada yang namanya konflik akibat berlomba-lomba mau promosi jabatan. Ketiga, ada kecenderungan tidak objektif. Nah, ini kadang-kadang terjadi yang namanya like and dislike ya. Jadi mungkin ada atasan yang lebih senang sama satu karyawannya. Padahal secara kinerja mungkin karyawan tersebut biasa-biasa aja. Ada karyawan lain yang lebih berprestasi dari dia. Tapi karena unsur kedekatan, jadi biasanya akan memilih mana yang lebih dekat. Itu yang membuat menjadi tidak objektif. Nah, kalau kelemahannya eksternal, satu, menghambat karir orang lain ya, yang harusnya kita bisa mempromosikan karyawan, tapi kita malah tidak melakukannya, malah kita merekrut dari luar. Kesian karir orang lain yang harusnya bisa naik ya. Kedua, keterbatasan penguasaan kondisi. Kadang-kadang yang namanya orang baru masuk, pasti dia harus beradaptasi dan belajar tentang budaya perusahaan kita. Nah, itu tidak mudah. Tidak semua orang dengan mudah bisa beradaptasi. Karyawan tidak termotivasi. Nah, ini karyawan-karyawan yang lain merasa ternyata tidak ada jenjang karir di perusahaan kita. Kalau atasan kita resign atau kosong, perusahaan tidak pernah melihat bawahan untuk bisa naik, tapi mereka akan mengambil yang baru. Sehingga karyawan merasa, lah
tidak ada jenjang karir, jadi ngapain saya harus berlomba-lomba seperti itu. Dan keempat, karyawan yang baru perlu waktu untuk menyesuaikan diri. Kalau metode rekrutmen internal, ya caranya gimana? Pertama, kita akan mengumumkan lowongan jabatan, ya. Jadi karyawan internal bisa tahu nih akan ada jabatan kosong seperti ini dan mereka akan berlomba-lomba untuk mendapatkan posisi tersebut. Kedua, pengajuan lamaran jabatan. Nah, prosedur yang memungkinkan para karyawan memenuhi persyaratan untuk melamar kerja pada jabatan yang diumumkan. Ya, jadi setelah adanya lowongan jabatan, maka para pegawai yang merasa dirinya cocok bisa mengajukan sehingga nanti HRD atau atasan akan mempertimbangkan mana yang terbaik. Ketiga, referensi karyawan. Nah, para karyawan secara aktif mengajak teman-teman dan kolega-kolega mereka yang mereka anggap potensial untuk mengajukan lamaran. Nah, ini biasanya kalau kita ada yang karyawan kita yang mau melamar, mau naik jabatan. Kita akan tanya dulu sama teman-teman kerjanya, gimana dia selama kerja, oke atau tidak, dan lain-lain. Sedangkan kalau metode rekrutmen eksternal kita mencari dari luar, ya caranya bisa walk-in. Jadi pelamar itu yang datang ke perusahaan dan masukin surat lamaran. Ya, bisa juga rekomendasi karyawan. Misalnya kita punya karyawan dia bilang, Pak, saya punya saudara sekarang lagi nyari kerja, tapi orangnya bagus Pak, bisa dipercaya gini gitu. Biasanya kalau kita melamar pekerjaan di mana kerabat kita sudah bekerja di perusahaan tersebut, biasanya akan lebih besar kemungkinan kita diterima. Karena kenapa? Satu, ada rekomendasi, ya. Ada yang mikrofon dibuka? Oke, ya. Karena dengan adanya rekomendasi, kita bisa mengetahui hal-hal yang tidak ada di CV, ya. Orang kalau di CV dan diwawancara pasti menyatakan apa baik-baiknya dia, apa hebat-hebatnya dia. Tapi kalau kita punya referensi dari karyawan kita, biasanya kita akan lebih mengetahui apa sisi gelap dari orang ini, ya. Lalu iklan, ya, melalui agen tenaga kerja atau biasa disebut sebagai headhunter gitu ya. Jadi ada perusahaan yang memang pekerjaannya itu adalah menyalurkan orang-orang untuk bekerja di perusahaan tertentu. Melalui lembaga pendidikan, ya ini terutama kampus-kampus gitu ya. Jadi kalau kampus-kampus, kalau udah mau menjelang wisuda, pasti banyak perusahaan yang pasang iklan di situ. Melalui asosiasi, melalui open house atau job fair, internet, merger dan akuisisi, dan rekrutmen internasional. Ya, ini cara-cara metode-metode rekrutmen eksternal. Nah, tujuan rekrutmen eksternal biasanya eksternal ini untuk mengisi jabatan-jabatan tingkat pemula. Tapi sekarang juga sudah tidak. Sekarang mungkin posisi manajer aja juga sudah cari dari luar, ya. Padahal idealnya rekrutmen eksternal itu memang ditujukan hanya untuk kelas bawah, ya. Karena kan kalau kelas bawah kosong, tidak ada bawahnya lagi untuk dipromosikan gitu kan. Jadi biasanya rekrutmen eksternal itu untuk posisi paling bawah. Sedangkan kalau sudah posisi seperti supervisor, manager, idealnya itu rekrutmen internal, promosi dari dalam, ya. Lalu mendapatkan keterampilan-keterampilan yang belum dimiliki oleh para karyawan yang ada saat ini, jelas. Memperoleh karyawan dengan latar belakang yang berbeda untuk memberikan keberagaman ide, ya. Jadi semakin banyak karyawan kita dengan latar belakang yang berbeda-beda, biasanya ide yang muncul ini akan semakin kreatif, ya, seperti. Nah, kalau metode rekrutmen online, ya, ini perekrut internet ya. Jadi ada orang yang memang menjalankan sistem perekrutan melalui online ya atau disebut juga cyber recruiter. Lalu bursa kerja virtual, virtual job fair gitu ya. Jadi seperti job fair banyak perusahaan-perusahaan yang buka lowongan tapi ini secara online ya. Lalu situs web karir perusahaan. Nah, biasanya kalau kita
mampir ke website perusahaan apapun, biasanya di paling bawah itu ada bagian yang namanya karir ya atau lowongan. Biasa kita bisa mencari tahu apa sih lowongan yang ada di perusahaan tersebut ya. Lalu bisa melalui blog gitu ya. Jadi ada blogger yang memposting lowongan-lowongan pekerjaan yang ada. Lalu situs web ketenagakerjaan umum ya. Jadi pemerintah di Kementerian Tenaga Kerja di websitenya itu biasanya menuliskan lowongan-lowongan yang ada seperti itu. Nah, ini adalah contoh iklan lowongan kerja ya. Biasanya di lowongan kerja, iklan lowongan kerja biasanya akan dituliskan satu yang pasti profil perusahaannya. Ini perusahaan apa? Yang kedua, posisi yang ditawarkan apa? Yang ketiga, job desk dari posisi tersebut apa saja? Lalu job spec yang dicari orangnya seperti apa? Dan yang terakhir ada call out ya ada panggilannya ya. Jadi kalau berniat melamar bisa melalui apa? Apakah telepon atau email atau ke website perusahaan. Nah, jadi ini adalah contoh dari rekrutmen memberikan iklan adanya lowongan ini dan tujuannya untuk menarik minat dari para pelamar. Nah, kalau hambatan dan tantangan rekrutmen, ya, yang pertama rencana strategik dan SDM. Nah, biasanya strategi dari perusahaan itu terkadang tidak selamanya sejalan dengan proses rekrutmen. Adanya perbedaan idealisme antara proses rekrutmen dengan bisnis strategi dari perusahaan tersebut. Tapi mau tidak mau, ya, semua itu harus inline, harus sejalan, ya. Lalu kebiasaan perekrut. Nah, kadang-kadang kebiasaan perekrut ini membuat sistem rekrutmen itu menjadi tidak objektif, ya. Lalu kondisi lingkungan, persyaratan kerja zaman sekarang ya, semakin sekarang persyaratan orang mau kerja itu semakin sulit, ya. Kalau dulu itu mungkin hanya membutuhkan CV, surat lamaran dan ijazah, kalau sekarang yang diminta macam-macam dokumennya. Bahkan sekarang kalau kita melamar kerja, sekarang kita harus mencantumkan akun sosial media kita. Ya, karena di situ perusahaan bisa melihat siapa aslinya kita. Ya, mungkin di CV kita terlihat bagus banget gini. Begitu dicek Instagramnya, dicek Facebooknya, dicek TikToknya, oh ternyata orangnya seperti ini gitu. Lalu biaya, insentif dan kebijakan organisasi. Nah, oke, sampai di sini kita break dulu 20 menit. Kita ketemu lagi jam 10 tepat ya. Terima kasih. Oke, baik Pak. Ya.
Oke, kita kembali lagi. Suara saya kedengeran? Ya Pak, kedengeran Pak. Oke, mantap. Oke, kita lanjut. Nah, ini buat lucu-lucuan aja ya. Nih ceritanya ada seorang Superman ya mau ngelamar kerja. Pengalaman kerjanya sebagai pembela kebenaran. Nah, jadi ini salah satu proses seleksi gitu ya. Jadi biasanya seleksi itu akan digali tentang diri kita seperti itu. Nah, terus ini yang lucu-lucuan aja sih ya. Sebelah kiri. Halo, silakan perkenalkan nama Anda terdulu. Selamat siang, saya Asep, keponakan Pak Budi, manajer divisi di sini. Jadi ini realita ya. Ini realita sering terjadi ya. Ini kalau ini kita sebutnya adalah anak titipan biasanya ya. Anak titipan. Jadi biasanya kalau petinggi di sebuah kantor punya kerabat dimasukin, nah biasanya ini jalurnya biasa disebutnya jalur fast track gitu ya, jalur cepat, nggak perlu wawancara, nggak perlu apa, langsung diterima kerja. Ya, ya realita lah itu terjadi. Nah, terus ini juga realita terjadi di sebelah kanan juga nih. Ada seseorang yang baru lulus kuliah tapi belum pernah kerja. Dia ngelamar kerja. Ya, saya butuh kerja. Tapi HR-nya bilang, tapi kamu nggak punya pengalaman kerja. Orangnya bilang, tapi saya butuh kerja buat dapat pengalaman. HR dia bilang, makanya kerja. Ya, makanya saya lamar di sini. Tapi kamu nggak ada pengalaman. Gimana saya dapat pengalaman kalau nggak kerja? Ya kerjalah. Gitu ya. Ini lucu-lucuan aja sih. Cuman ya memang kadang-kadang make sense sih. Maksudnya kadang itu perusahaan dalam membuat iklan lowongan kerja itu mensyaratkan harus ada pengalaman kerja minimal berapa bulan gitu. Nah, masalahnya kalau fresh graduate gimana caranya? Kan belum pernah kerja seperti itu. Nah, makanya sangat penting kalau misalnya kalian kuliah atau apa harus mengikuti program magang ya, karena magang itu sangat penting di dunia kerja ya. Magang itu bisa dianggap sebagai pengalaman kerja. Jadi walaupun kita fresh graduate ya, anak baru lulus, bahkan sekarang sekolah-sekolah SMK aja itu pasti ada program magang ya. Jadi perusahaan tentu akan lebih senang sama orang yang sudah punya pengalaman kerja. Nah, itulah pentingnya magang ya. Jadi itu dihitung sebagai pengalaman kerja. Nah, tadi dari rekrutmen sekarang seleksi ya, seleksi. Jadi kalau pelamar itu dipanggil oleh perusahaan berarti dia akan melanjutkan stepnya ke proses seleksi. Seleksi adalah proses untuk memutuskan pegawai yang tepat dari sekumpulan calon pegawai yang didapat melalui proses perekrutan, baik internal maupun eksternal ya. Jadi setelah kita dapat banyak lamaran, sekarang kita akan memutuskan dari sekian banyak lamaran mana yang mau kita ambil. Nah, cara memilihnya adalah dengan program seleksi. Jadi alur dalam proses ini adalah pertama setelah dapat surat lamaran dari pelamar, maka akan dilanjutkan dengan tes-tes penerimaan. Ya, tesnya apa? Ada beberapa tes. Setelah tesnya lulus, dilanjutkan dengan wawancara. Wawancara lulus, tes lulus, dianggap sudah oke, maka akan dilakukan pemeriksaan referensi. Nah, ini yang sangat penting. Jangan sampai waktu wawancara dan di CV yang dikasih tahu hanya yang bagus-bagusnya aja. Nah, fungsi mengecek referensi adalah untuk mencari tahu seperti apa sih track record orang ini selama bekerja di perusahaan yang sebelumnya. Ya. Lalu kalau ternyata bagus akan lanjut ke tes kesehatan. Ya. Jadi pegawai yang kita terima itu harus dalam kondisi sehat. Ya. Nah, setelah sudah itu baru diwawancara oleh HRD.
ya. Jadi kalau tadi wawancara seleksi itu bukan dengan HRD, tapi dengan user, ya, dengan pengguna kita atau atasan langsung kita nantinya, ya. Jadi setelah semua udah oke, baru terakhir dengan HRD, biasanya ini sifatnya adalah negosiasi gaji. Nah, setelah itu barulah keputusan diterima atau tidak. Nah, seleksi administratif ini merupakan seleksi paling awal, ya. Jadi, seleksi ini akan menilai dokumen-dokumen yang tadi sudah diberikan, seperti CV, fotokopi ijazah, sertifikat pelatihan, dan lain-lainnya. Ya, ada surat lamaran kerjanya, ada CV, ada salinan ijazah. Nah, kalau zaman dulu ijazah itu harus dilegalisir asli sama kampusnya, ya. Tapi kalau sekarang sudah nggak perlu. Lalu surat keterangan atau SKCK, ya, dari kepolisian, lalu pas foto dan data diri. Nah, ini akan dicek, ya, apakah pengalaman kerjanya cocok dengan posisi yang kita butuhkan, apakah latar belakang pendidikannya juga cocok, dan lain-lainnya. Setelah seleksi administratif, ya, lanjut kita ke seleksi ujian atau tes, ya. Tes itu bisa psikotes, bisa tes pengetahuan dan tes keterampilan. Psikotes itu lebih akan menilai bagaimana logika kita dalam berpikir, bagaimana kecepatan kita dalam berpikir, bagaimana personality kita seperti apa. Ya, sedangkan tes pengetahuan ini untuk mengetes seberapa luas pengetahuan dasar kita, pengetahuan umum kita seberapa luas. Dan yang ketiga, tes keterampilan ini adalah tes yang berhubungan langsung dengan pekerjaan yang mau kita lamar, ya. Misalnya dia mau melamar di bagian cook gitu ya, maka tes keterampilan adalah tes masak, seperti itu. Nah, setelah tes psikotes, tes pengetahuan, tes keterampilan, lanjut ke wawancara. Jadi wawancara ini kita hanya ngobrol, ya, ngobrol untuk menggali lebih dalam lagi tentang orang ini, lalu kemampuannya seperti apa, pengetahuannya seperti apa, dan biasanya ini akan dinilai kemampuan bahasa asingnya juga, bahasa Inggrisnya akan dinilai di sini, ya. Nah, tipe wawancara itu ada yang tidak terstruktur, artinya yaitu terserah dari pewawancaranya mau nanya apa. Ada yang terstruktur, jadi sudah ada daftar pertanyaannya dan urutan-urutan pertanyaannya sudah ada, sudah template lah intinya. Yang ketiga bisa gabungan, ya, jadi bisa terstruktur digabung dengan yang tidak terstruktur. Lalu ada wawancara berupa pemecahan masalah. Jadi ini problem solving. Jadi kalau kita diberikan studi kasus seperti ini, maka apa menurut kamu solusi terbaiknya? Ya, untuk mencari tahu seberapa dia kritis melihat sebuah masalah. Lalu wawancara dalam situasi stres, ya. Jadi ini untuk mengetahui apakah orang ini mampu bekerja di bawah tekanan. Nah, proses wawancara itu mulai dari persiapan wawancara, penciptaan keserasian hubungan, jadi kita bisa membuat suasana wawancara yang enak, tukar-menukar informasi, ya. Jadi saya bertanya kepada kamu, tapi nanti begitu sudah selesai, silakan kamu mau bertanya kepada saya apa aja, gitu ya. Lalu mengakhiri wawancara dan terakhir penilaian. Ya, ini menggambarkan komentar pewawancara tentang penampilan pelamar, minat yang diungkap, lalu latar belakang, harapan, perkiraan kemampuan, pengalaman pelamar, sikap pelamar. Nah, berdasarkan hasil penilaian inilah dinyatakan calon pelamar tersebut itu lulus atau tidak. Nah, proses seleksi, ya, seleksi alamiah itu dari surat lamaran, ijazah, transkrip, surat keterangan pengalaman kerja, wawancara langsung, dan rekomendasi pihak terpercaya. Sedangkan kalau non alamiah itu berupa tulisan dalam wawancara, dalam lamaran, lalu cara berbicara, wawancara, dan penampilan. Jadi intinya kalau misalnya alamiah itu sesuatu yang bisa diukur, ya. Jadi kita tahu, ya, ini memang seperti ini. Tapi kalau non alamiah ini biasanya adalah tergantung penilaian dari seseorang, subjektif, ya.
Jadi dari cara menulisnya, cara berbicaranya, penampilan seperti apa. Mungkin kalau beda pewawancara, hasilnya akan berbeda, ya. Tapi tergantung pada usernya cocok atau tidak, ya. Lalu job interview, lalu multiple input, ya, mulai dari assessment, behavioral interview, ya, pokoknya dan lain-lainnya. Nah, jadi setelah kita tadi sudah menseleksi, ya, mulai dari seleksi administratif, ya, lalu seleksi, lalu tes, lalu wawancara, lalu lain-lainnya, akhirnya diputuskan orang tersebut diterima atau tidak. Kalau misalnya diterima, maka dia akan diterima kerja. Nah, saat diterima kerja, hari pertama dia masuk, pasti dia tidak langsung ke bekerja, tapi dia akan menjalani proses orientasi. Apa itu orientasi? Pengenalan lingkungan kerja. Ya, oke. Orientasi pengertiannya ya, para pelamar yang lulus, calon pegawai atau pegawai dalam masa percobaan atau probation, karena belum tentu cakap melakukan pekerjaan, masih perlu adaptasi dengan pekerjaan dan lingkungannya. Ya, jadi terkadang saat kita sudah diterima bekerja, sebenarnya kita belum 100% benar-benar diterima sebagai pegawai. Tapi biasanya kita akan diberikan masa probation atau masa percobaan. Probation itu bisa 3 bulan, bisa 6 bulan. Di sini perusahaan akan benar-benar menilai bagaimana kita bekerja. Kalau tadi pas wawancara dan tes, itu kan hanya omongan belaka. Bisa aja dibagus-bagusin, bisa aja ditinggi-tinggiin. Tapi realnya akan kita lihat pada orang ini benar-benar saat dia bekerja. Ya, sebentar ya. Oke, maaf. Ya. Oke, ya, jadi probation itu adalah masa di mana kita bisa menilai seorang calon pegawai saat dia bekerja. Apakah benar-benar cocok dengan kriteria kita atau tidak, ya. Setelah dia lolos probation, baru dia akan diangkat sebagai pegawai, ya. Tapi kalau tidak lolos, ya bisa saja dia tidak dilanjutkan prosesnya, ya. Oke, nah jadi orientasi ini adalah masa penyesuaian diri. Jadi begitu karyawan tersebut diterima, dia akan orientasi dulu, mengenal lingkungan kerjanya seperti apa, baru dia akan menjalani masa probation 3 atau 6 bulan, lalu setelah itu baru dia akan diangkat sebagai karyawan tetap. Ya. Nah, informasi dalam orientasi, apa aja sih yang kita berikan informasinya? Yang pertama, informasi umum mengenai kerja rutin sehari-hari. Jadi kita ceritakan, ini kamu nanti kerjaannya seperti ini, tugas kamu tiap hari gini, ya. Lalu tinjauan sejarah organisasi, tujuan, visi misi dan sebagainya. Ada istilah tak kenal maka tak sayang, maka orang ini harus kita beritahu dulu siapa sih perusahaan kita, pendirinya siapa, sejarah berdirinya bagaimana, visi misinya bagaimana, tujuannya seperti apa. Jadi calon pegawai bisa mengetahui dengan siapa dia bekerja, di mana dia bekerja, perusahaan seperti apa tempat dia bekerja, ya seperti itu. Selain itu, informasi ketiga adalah presentasi terinci tentang kebijakan organisasi, peraturan kerja, dan tunjangan. Jadi semua aturan-aturan, ya, setiap karyawan biasanya akan mendapatkan buku karyawan.
ya, berisi peraturan-peraturan yang ada di perusahaan. Tapi biasanya di awal-awal HRD akan mempresentasikan, ya, agar karyawan tahu seperti apa sih peraturan yang berlaku di perusahaan tersebut, seperti apa budayanya dan lain-lainnya. Ya, ini adalah 3 hal yang biasanya disampaikan selama proses orientasi. Manfaat orientasi itu apa? Mengurangi perasaan karyawan baru tuh ngerasa diasingkan, bimbang, dan cemas gitu ya. Karena yang namanya orang baru masuk, tiba-tiba dilepas begitu aja, pasti dia akan bingung dan merasa diasingkan. Dalam waktu yang singkat dapat merasa menjadi bagian dari organisasi, ya, sehingga dia merasa diterima oleh organisasinya. Oke, jenis orientasi itu ada orientasi institusi untuk mengenal lebih dalam tentang perusahaan di mana dia bekerja. Dari sejarahnya, visi misi, tujuan, struktur organisasinya seperti apa, peraturan kebijakan HRD seperti apa, gimana sih caranya dia melakukan evaluasi kerja, promosi, cuti, dan lain-lainnya. Pokoknya semua yang berhubungan dengan perusahaannya. Tapi ada orientasi pekerjaan, di mana yang orientasi ini biasanya adalah atasan langsung. Dia akan menceritakan apa sih pekerjaan dia nanti, tujuan kerjaan kamu apa, lalu prosedur yang berlaku di pekerjaan itu apa, dan lain-lainnya. Nah, kenapa sih kita perlu probation? Kenapa perlu kita ada masa percobaan? Kenapa tidak langsung diterima aja menjadi pegawai tetap? Ya, yang pertama, selain untuk melihat kemampuan bekerja, seperti minat, bakat, disiplin, perilaku, dan interaksi dengan rekan. Ini adalah hal-hal yang tidak bisa dinilai pada saat interview, baru bisa dinilai pada saat dia sudah berjalan bekerja dengan kita. Apabila yang bersangkutan tidak memuaskan, bisa diberhentikan tanpa ada konsekuensi uang pesangon atau ganti rugi, karena dia memang statusnya belum menjadi pegawai tetap kita. Ya, apabila yang bersangkutan kurang memuaskan, artinya dia bukan jelek-jelek banget, tapi masih kurang-kurang dikit, ya. Masa percobaan bisa diperpanjang, dan perpanjangan masa percobaan itu hanya 1 kali periode saja. Ya, kenapa diperpanjang? Dengan maksud agar kekurangannya bisa diperbaiki dan disempurnakan. Kita mau lihat apakah ini orang memang mau belajar, ini orang mau berubah, atau ini orang keras kepala, sudah dia kurang tapi dia kekeh dalam kekurangannya. Nah, jadi itulah tujuannya diberikan masa percobaan, karena atasan langsung masih belum yakin dengan kemampuannya. Ya, kalau tidak memuaskan artinya sudah pasti atasannya tidak suka dengan orang tersebut. Tapi kalau misalnya sudah diperpanjang dan masih kurang memuaskan, ya bisa diberhentikan juga. Oke. Nah, jadi rekrutmen dan seleksi itu dimulai dari proses rekrutmen, ya, mulai dari buka lowongan sampai menerima lamaran, ya. Nah, bagi yang lamarannya diterima, maka akan proses seleksi. Sedangkan kalau lamaran yang nggak diterima, ya artinya nggak dipanggil sama sekali. Setelah seleksi dia diterima, maka dia akan masuk masa orientasi. Setelah orientasi, masa percobaan akan hasilnya diterima atau ditolak. Nah, penempatan pegawai, ya. Penetapan adalah penetapan tugas bagi pegawai baru atau penugasan baru bagi pegawai lama. Ya, jadi saat seorang pegawai sudah diterima bekerja, maka dia akan ditempatkan di suatu posisi dan akan diberitahu tugasnya apa saja. Atau bisa juga pegawai lama yang mungkin tadi di posisi A dipindahkan ke posisi B. Ya, nah ini kemarin kita belajar tentang job enlargement, ya, di mana kita memperkaya skill seorang karyawan tapi secara horizontal. Jadi dia memperkaya dengan ilmu lain. Jadi dia bisa bekerja di posisi A, bisa juga bekerja di posisi B, tergantung posisi mana yang lagi dibutuhkan. Itu kalau placement untuk pegawai lama, ya. Penempatan biasanya merupakan kewenangan dari atasan langsung, karena atasan langsung yang paling tahu posisi mana yang butuh orang lebih banyak dan pegawainya karakternya seperti apa, cocok atau tidak untuk ditempatkan di posisi tersebut. Ya,
Peran dari HR department itu adalah memberikan saran kepada manajemen dan konseling untuk pegawai yang bersangkutan. Jadi kalau pegawai merasa tidak nyaman atau tidak puas, maka kalau dia takut untuk diskusi dengan atasannya langsung, dia bisa diskusi dengan bagian HR. Jadi penempatan itu ada dua ya, assignment dan reassignment. Assignment itu untuk penempatan karyawan baru. Sedangkan reassignment untuk karyawan lama yang dipindahkan posisinya. Entah sifatnya promosi, artinya dia dinaikkan jabatannya, atau transfer, dipindahkan ke posisi lain atau departemen lain, atau malah demosi, penurunan jabatan. Ya, apabila memang tidak perform dan lain-lain. Nah, kalau promosi itu terjadi ketika karyawan dipindahkan dari pekerjaan ke posisi lain yang lebih tinggi. Lebih tinggi dari hal gaji, posisi, tanggung jawab, atau tingkat organisasi. Promosi biasanya didasarkan kepada prestasi atau senioritas. Kalau prestasi artinya kinerja dia sangat memuaskan terus. Secara senioritas dia sudah lama bekerja di sini, maka dia layak untuk dinaikkan. Sedangkan kalau transfer, ya transfer terjadi ketika karyawan dipindahkan ke posisi lain yang levelnya sama, ya, tapi pekerjaannya yang berbeda, ya. Transfer bermanfaat bagi para pekerja karena pengalaman dapat memberikan seseorang keterampilan baru dan perspektif berbeda. Nah, ini yang kemarin saya sampaikan tentang job enlargement, ya. Sedangkan demosi terjadi ketika pegawai dipindahkan ke posisi lain yang lebih rendah. Nah, demosi biasanya itu tidak akan memberikan hasil positif kepada individu. Artinya, pasti orang yang mengalami demosi, pasti secara mental, secara motivasi akan sangat menurun. Ya, biasanya berhubungan dengan disiplin, kinerja pekerjaan yang buruk, dan perilaku yang tidak pantas. Ya, biasanya demosi ini dilakukan dengan tujuan agar pegawai merasa tidak nyaman lagi bekerja di situ dan karyawan mengajukan resign. Ya, karena kalau seorang pegawai kinerjanya buruk, ya, disiplinnya buruk, kalau perusahaan memberhentikan dia, maka perusahaan wajib memberikan uang pesangon. Nah, daripada memberikan uang pesangon, lebih baik, nah kemarin nih Bu Lamia sempat ini ya, sempat cerita ya tentang dibuat bekerja tidak nyaman gitu ya. Nah, salah satunya dengan cara demosi diturunkan, membuat orang jadi tidak nyaman dan akhirnya mengajukan resign sendirinya. Oke, demikian materi yang saya sampaikan di pagi hari ini ya. Sekarang saya buka sesi tanya jawab, silakan. Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada berarti materi selesai di siang hari ini. Besok kita ujian seperti biasa ya. Mohon dikerjakan